Kita tahunya negara kita adalah negara berkembang gitu. Nah, ini para mahasiswa, anak-anak muda punya tanggung jawab gitu. Karena kita canangkan di tahun 2045 bangsa ini harus menjadi tahun emas ya, Indonesia emas, di mana anak-anak muda sekarang kalau boleh saya bilang yang usia di atas 20 sampai 25 tahun kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita hari ini. Prabowo 08 Bersatu! Prabowo 08 Maju! Prabowo Presiden! Prabowo Presiden! Prabowo Presiden! Dewa Nyoman Budiasa selaku Bacalek DPR RI Dapil Bali menyebutkan pentingnya menghilangkan gen yang suka dijajah. Secara langsung atau tidak, intimidasi yang dirasakan masyarakat khususnya di Bali harus sadar bahwa pelaku penentu kebijakan pemerintah adalah masyarakat. Stop menjadi objek politik, saatnya menjadi subjek politik bersama Haji Prabowo Subianto dalam membangun berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, sebut Idewa Nyoman Budiasa dalam acara Sarasehan Wilayah dengan tema kebangsaan dan ekonomi kerakyatan Probo 08. Ia juga berharap Probo 08 nantinya dapat hadir di 9 kabupaten dan kota di Bali, dengan keyakinan bahwa politik tidak seperti dulu lagi. Acara itu dihadiri oleh bacalek dari Partai Gerindra, sayap Partai Gerindra, BEM seluruh universitas di Bali dan lainnya yang dimeriahkan oleh top model Indonesia Bali. Hari ini kita mengadakan acara Sarasehan Kebangsaan dan Ekonomi Kerakyatan yang menjadi platform gerakan kita di relawan Bapak Haji Prabowo Subianto, yaitu Probo 08. Jadi relawan Probo 08 ini yang ada di Bali, tentunya kita ingin mengenalkan kepada masyarakat Bali pada umumnya untuk mengenal lebih mengenal sosok Prabowo, khususnya di visi misi beliau dalam hal ekonomi kerakyatan. Sudah menerapkan sila kelima di Pancasila, kesejahteraan sosial. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat penting sehingga masyarakat lebih mengenal siapa sosok pemimpin yang ke depan. Ini sebagai relawan tentunya kita wajib hukumnya untuk memperkenalkan sosok beliau, memperkenalkan apa visi misinya beliau untuk masyarakat di Bali, sehingga masyarakat Bali ke depannya tahu persis siapa pemimpin nasional yang akan mereka pilih di 14 Februari 2024 nanti. Bisa diterangkan kenapa harus memilih Prabowo dibanding calon yang lain? Kalau kita bersepakat hari ini di pasca reformasi, 30 tahun reformasi, maka rezim 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo, program-program itu mulai kita rasakan gitu. Pergerakan dari sebutan negara berkembang Indonesia sudah mulai masuk ke arah negara maju, kalau boleh dibilang, khususnya sesuai dengan ditargetkan oleh Bapak Joko Widodo, yaitu tahun 2045 kita akan masuk ke tahun Indonesia Emas. Ini menjadi tanggung jawab yang besar, sehingga diperlukan sosok seorang pemimpin yang bisa melanjutkan, yang bisa mengawal program-program yang sudah bagus ini menjadi satu program yang berkelanjutan. Sehingga kita yakinkan kepada masyarakat di Indonesia bahwa Pak Haji Prabowo Subianto lah orang yang paling pas, yang paling cocok untuk berkelanjutannya program-program pemerintah saat ini sampai minimal 5-10 tahun ke depan gitu. Ji, mungkin tadi saya dengar pembicaraan Ji tentang gen terjajah ini untuk di wilayah Bali sendiri. Bisa dijelasin sedikit? Masyarakat di Indonesia, di Bali khususnya, kalau kita melihat banyak sekali yang terlalu apatis, dan di samping itu juga banyak sekali masyarakat yang masih buta politik gitu. Kalau kita lihat kondisi masyarakat di bawah, kecerdasan sudah mulai sekarang, dan banyak yang terlupakan selama ini tentang tugas-tugas sebuah partai politik
atau seorang politisi. Gitu. Sebagai insan politik, ada tugas pokok yang seharusnya itu diutamakan, yaitu mencerdaskan kehidupan berpolitik atau mencerdaskan wawasan berpolitik masyarakat. Sehingga masyarakat harus di-encourage, harus dimotivasi untuk menjadi pelaku dalam dunia politik. Karena politik akan menentukan arah kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Gitu. 78 tahun Indonesia merdeka, tapi masih banyak masyarakat yang suka, kalau boleh saya bilang, suka diintimidasi. Mereka terlena dengan intimidasi politik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, gitu. Sehingga masyarakat tidak pernah mempelajari, gitu, apa sih program-program pemerintah sebenarnya, terus apa sih peranan partai politik itu sesungguhnya, gitu. Sehingga kita ingin memotivasi, men-encourage masyarakat di Bali untuk stop terlena menjadi jiwa-jiwa terjajah. Harus segera dihilangkan gen-gen terjajah kita, ya kan, kita sudah 78 tahun merdeka. Harus terjadi quantum leap, ya, artinya percepatan untuk menyadarkan masyarakat bahwa kebijakan atau yang menentukan kesejahteraan mereka, menentukan kebijakan pemerintah itu ada di tangan mereka, gitu, melalui kontestasi politik yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dan mereka harus berani menjadi pelaku politiknya, bukan hanya menjadi objek politik saja per 5 tahun. Jadi ayo sama-sama untuk para politisi khususnya, kita cerdaskan kehidupan masyarakat. Berikan mereka pilihan-pilihan yang terbaik untuk mereka. Berikan kebebasan berpolitik pada mereka. Dan kepada masyarakat juga, mereka harus sadar bahwa kebebasan berpolitik itu menjadi hak asasi setiap manusia, setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi jangan lagi takut berpolitik dan jangan lagi mau diintimidasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ji, ini terakhir ya, perjuangan Haji sendiri kan sudah sejak lama nih. Untuk mensinkronis terhadap perjuangan Pak Prabowo sendiri bagaimana? Kalau kita lihat platform dari kebijakan-kebijakan, visi misi Bapak Prabowo sendiri itu sangat sejalan dengan giat-giat yang selama ini saya lakukan bersama teman-teman di Bali, ya kan. Khususnya dalam hal bersama-sama pemerintah kita membantu program-program pemerintah, atau kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa program-program pemerintah itu untuk kesejahteraan masyarakat sudah bagus sebenarnya. Hanya kadang-kadang penyampaian yang tidak sampai kepada lapisan masyarakat yang terbawah, gitu. Sehingga yang kami lakukan selama ini adalah pendampingan kepada masyarakat di Bali, baik itu di bidang pendidikan, pendampingan di bidang ketenagakerjaan, pendampingan di bidang kesehatan, dan pendampingan di bidang pertanian dan peternakan. Yang intinya adalah kita sekali lagi ingin membantu masyarakat dan pemerintah bahwa program-program yang sudah bagus ini sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dan masyarakat pun merasa ada pendamping sehingga tahu informasi, dan kita juga perlu mengedukasi masyarakat, gitu. Jadi masyarakat sebenarnya tidak perlu ketakutan yang berlebihan, gitu. Karena program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu memang sepenuhnya untuk masyarakat itu sendiri. Terima kasih ya. Awak media Gatra Dewata melaporkan.